solely and completely to sound. Kalian pasti tahu bagaimana kerennya plasma ball. Ya, kita lihat bola bening yang di dalamnya seperti ada sambaran-sambaran petir yang menyebar dari pusat bola menuju dinding kaca. Lalu, apa sih sebenarnya plasma ball ini? Plasma ball ini terdiri dari elektroda bertegangan tinggi di bagian tengahnya, kemudian plasma gas mulia sebagai isinya. Filamen plasma memanjang dari elektroda ke kaca saat ada suplai listrik, menghasilkan bekas warna indah seperti yang kita lihat ini. Plasma sendiri merupakan bentuk paling umum materi di alam semesta ini. Plasma adalah gas terionisasi yang memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama. Proses munculnya sambaran listrik ini dimulai dari elektroda yang mengemisikan aliran listrik bertegangan tinggi dan berfrekuensi tinggi. Karena tubuh manusia yang bersifat konduktif, maka dia akan mengalirkan arus dari dinding kaca tersebut ke tanah. Karena itu, bagian yang disentuh oleh tangan akan memiliki perbedaan tegangan yang lebih besar dengan pusat konduktor dibandingkan bagian kaca lainnya. Itulah yang menyebabkan arus akan memusat ke bagian yang disentuh oleh jari. Bagian terakhir dari MV ini menggunakan Tesla Coil. Lalu, apa Tesla Coil itu? Tesla Coil merupakan sumber energi listrik yang bisa mentransfer energi listrik tanpa menggunakan kabel. Tesla Coil terdiri dari dua bagian, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Masing-masing kumparan memiliki kapasitornya sendiri. Kedua bagian ini dihubungkan dengan spark gap, yaitu celah udara antara kedua elektroda yang menghasilkan percikan listrik. Tesla Coil membutuhkan sumber tegangan bertekanan tinggi. Sumber tegangan terhubung ke kumparan primer. Kumparan primer ini bersifat seperti busa yang menampung muatan-muatan listrik. Kumparan primer harus bisa menampung jumlah muatan yang sangat besar dan menahan lonjakan arus listrik. Karena itu, kumparan biasanya terbuat dari tembaga yang merupakan konduktor listrik yang baik. Kapasitor pada kumparan primer kemudian menghasilkan banyak muatan yang bisa memecahkan tekanan udara pada bagian spark gap. Kemudian, arus mengalir keluar dari kumparan primer dan menghasilkan medan magnet. Sejumlah besar energi membuat medan magnet ini segera hilang dan menghasilkan arus listrik di kumparan sekunder. Di dalam spark gap terbentuklah percikan-percikan listrik yang bolak-balik ratusan kali per sekon dan kemudian dikumpul di kumparan sekunder. Akhirnya, muatan di kapasitor sekunder menjadi sangat besar dan memancar dengan bebas di udara menghasilkan sambaran arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan inilah yang dapat menyalakan bohlam lampu pada jarak tertentu dari Tesla Coil tanpa menggunakan kabel. Namun karena sambarannya bebas ke segala arah, hal ini bisa menjadi berbahaya. Oleh karena itu, sampai sekarang kita masih belum bisa menggunakan Tesla Coil di kehidupan sehari-hari kita.